Perkenalkan, nama saya Mas Salahuddin dengan NIM 444322056 dari kelas 4A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bisnis model kanvas MK Kewirausahaan yang diampu oleh Pak Batara AI Meta SPI MSI. Di sini saya akan menjelaskan bisnis model kanvas yang telah saya buat. Sebelumnya, pengembangan bisnis diperlukan strategi untuk memanfaatkan peluang dan mengurangi resiko yang dibuat dalam kerangka kerja sederhana untuk menggambarkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh sebuah bisnis. Nah, model ini dapat dinilai efektif untuk menggambarkan kondisi perusahaan sebagai alat untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi, bisnis model kanvas ini dinilai efektif untuk menggambarkan kondisi perusahaan sebagai alat untuk mengembangkan bisnisnya. Kemudian, sebuah alat perencanaan strategi sangat populer yang digunakan untuk menganalisis dan mendesain bisnis. Pada model bisnis kanvas ini terdapat 9 elemen. Yang pertama itu ada key partner, key activities, value proposition, customer relationship, customer segment, key ratio, channel, cost structure, dan review stream untuk membuat dan mengembangkan konsep bisnis. Nah, di sini saya telah membuat bisnis model kanvas ini kerupuk ikan yang dimana customer segmennya itu menetapkan segmen pelanggan yang berpotensial menjadi pelanggan baru bisnis kita. Di sini customer segmen yang saya buat di sini ada pelajar atau mahasiswa, kemudian pegawai, kemudian ada masyarakat umum baik usia muda maupun usia tua, lalu pecinta makanan dan masyarakat luar daerah. Seperti untuk untuk oleh-oleh. Kemudian di sini ada customer relationship. Customer relationship yaitu bagaimana cara untuk mempertahankan hubungan dengan pelanggan dan cara untuk berinteraksi dengan calon pelanggan baru. Nah, di sini customer relationship yang saya buat ada official melalui media sosial, kemudian promosi melalui media sosial juga, terus menggunakan brosur-brosur dan penjualan online. Kemudian ada channel merupakan bauran pemasaran tempat kita menginformasikan produk yang kita jual. Nah, saya membuat channel seperti memasang iklan seperti poster di sosial media dan menjadi reseller pada toko-toko setempat. Kemudian ada value proposition, penjelasan dan rincian dari keunggulan produk yang kita tawarkan kepada calon pelanggan atau pelanggan tetap. Nah, di sini value proposition dari produk kerupuk ikan yang kami buat itu tanpa menggunakan bahan pengawet seperti merica ataupun lainnya. Kemudian kualitas rasa, tekstur, packaging, dan higienitas. Nah, di sini kita menggunakan rasa yang gurih dari ikannya tersebut, kemudian teksturnya yang renyah dan packaging yang semenarik mungkin, dan yang terakhir higienis. Jadi kita membuatnya itu dengan secara bersih dan higienis. Kemudian harga yang terjangkau. Kita menjual kerupuk ikan ini dengan menggunakan harga terjangkau. Untuk yang oleh-oleh bisa kita dijual dengan per kilo atau setengah kilo, yang bisa dihargai dengan 30.000 per setengah kilonya. Dan bisa juga membuat yang produk yang kecilnya itu seperti 5.000 atau apa. Kemudian praktis sehingga tinggal santap. Kemudian ada kayak activities yang dilakukan agar nilai produk kita bertambah.
Nah, kunci yang kita gunakan itu menjadi untuk untuk menarik pelanggan itu kita melakukan pelayanan yang baik, kemudian menggunakan promo marketing dan stok barang agar produk yang kita buat ini berlanjut. Jadi tidak menunggu barang ada. Barang kalau tidak ada, jadi kita tetap produksi. Kemudian ada key resource. Yang pertama itu aset produksi. Kita mencari alat-alat yang akan dilakukan untuk membuat produksi kerupuk ikan tersebut. Kemudian ada modal usaha, kemudian alat transportasi untuk mengirimkan makanan produk yang kita jual kepada pelanggan-pelanggan tersebut. Kemudian alat konten. Kemudian di sini ada kayak partner. Kita membuat partner dengan supplier ikan ataupun yang lainnya. Kemudian ada agen, tempat kita membeli bahan-bahan seperti tepung. Kemudian reseller. Dan yang ke-8 itu ada cost struktur, di mana yang pertama itu biaya produksi, yang kedua biaya pemasaran, transport, internet, dan seterusnya. Yang ketiga ada biaya gaji karyawan. Kemudian ada revenue stream, keuntungan penjualan produk dari mitra distributor, kemudian reseller dan dropshipper. Kemungkinan hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.